Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Maharani Rusdiana. NPM saya 2021 1450704. Saya dari kelas SF. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema konsep filsafat ilmu. Yang pertama, ada subpokok materi manusia. Yang kedua, ilmu dan filsafat ilmu. Yang ketiga, apa itu berpikir filsafat? Yang keempat, konsep filsafat ilmu. Dan yang kelima, ada fungsi filsafat ilmu. Pengertian dari filsafat manusia. Filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia. Filsafat manusia perlu dipelajari karena manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis sesuatu secara mendalam. Manusia berpikir dan menganalisis banyak hal. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat ilmu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan dari ilmu yang termasuk di dalamnya, antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu dan filsafat. Ilmu adalah segi-segi yang dipelajari, dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Sedangkan filsafat mencari prinsip-prinsip umum. Ilmu bertugas memberikan jawaban, sedangkan filsafat bertugas mengintegrasikan ilmu-ilmu. Apa itu berpikir filsafat? Berpikir filosofis yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Kalau berpikir ilmiah adalah berpikir yang menggunakan hasil penelitian ilmiah sebagai acuan. Maka pada berpikir filosofis, sang pemikir tidak lagi tergantung pada hasil penelitian ilmiah. Hasil penelitian ilmiah berupa teori masih tetap digunakan dalam berpikir filosofis, namun kesimpulannya tidak lagi ilmiah dan dapat dibuktikan secara empiris, melainkan bersifat holistik, radikal, dan spekulatif. Konsep filsafat ilmu. Ketidakpercayaan terhadap agama dan tokoh agama. Revitalisasi kultur Yunani. Pengaruh Islam ke Eropa, penemuan ilmiah sering bertolak belakang dengan dogma agama. Fungsi filsafat ilmu. Fungsi filsafat ilmu itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang kedua, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu. Yang ketiga, menghindarkan diri dari memutlakan kebenaran ilmiah. Yang keempat, menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Dan yang kelima adalah menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Inti dari pembahasan tentang subpokok materi manusia, ilmu dan filsafat ilmu, apa itu berpikir filsafat, konsep filsafat ilmu, dan fungsi filsafat ilmu. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa filsafat itu bersifat universal dalam arti umum, yaitu segala sesuatu yang ada realita. Artinya, ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak. Filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu membangun kerangka berpikir dengan meletakkan 3 dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi, atau dalam arti filsafat ilmu pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Epistemologi dan aksiologi. Maka filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi, atau dalam arti filsafat ilmu pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.